Senja di rumah ayah, hidup tak pernah benar-benar berakhir di satu titik. Ia hanya berubah wajah, dari masa muda yang sibuk mengejar, ke masa tua yang perlahan menjadi penanti. Menanti sapaan, pelukan, pengertian, bahkan sekadar waktu. Kisah ini mengalir di antara dua kehidupan. Seorang ayah yang menua dalam kesunyian setelah ditinggal istri tercinta, dan seorang anak yang setia menemani namun mulai kelelahan karena tak dimengerti oleh saudara-saudaranya yang tinggal berjauhan. Di sebuah rumah tua yang teduh, berdinding kenangan dan berjendela rindu, tinggal seorang lelaki tua bernama Pak Wiryo. Wajahnya keriput, matanya teduh namun sering tampak kosong, seperti menatap sesuatu yang telah lama hilang. Ia adalah pensiunan guru, dahulu dihormati, kini sering terlupakan. Sejak istrinya meninggal, rumah itu hanya berisi detak jam dinding dan langkah pelan seorang ayah yang mulai melemah. Dinda, anak bungsu Pak Wiryo, memilih tinggal bersama sang ayah. Ia mengatur pekerjaan lepas dari rumah agar bisa merawat ayahnya. Namun, cinta yang tumbuh setiap hari sering tak dihargai dengan kata. Pak Wiryo, yang telah menua, kadang merasa semua hal berubah terlalu cepat. Ia ingin dimengerti, tapi sulit mengungkapkan. Dinda, yang mendampinginya setiap hari, kadang merasa seperti bayangan. Selalu ada, tapi tak pernah disadari. Saat dua hati diam-diam berjauhan, dalam keheningan rumah, sebenarnya tumbuh banyak kata yang tidak pernah diucapkan. Kata-kata itu berakar dari luka, bertunas dari prasangka, dan tumbuh menjadi jarak yang nyaris tak terlihat. Dinda merasa terbebani oleh ekspektasi yang tak pernah diucapkan, tapi terus terasa menekan. Ia sering menangkap lirikan atau komentar dari saudara-saudaranya yang jarang pulang, seolah mereka tahu segalanya tentang apa yang seharusnya ia lakukan, tentang bagaimana menjadi anak baik, perempuan sabar, dan perawat tanpa suara. Pak Wiryo, di sisi lain, mulai merasa kehilangan arah dalam hidupnya yang makin senyap. Ia tak lagi merasa menjadi tokoh penting dalam rumahnya sendiri. Suara yang paling sering ia dengar dari Dinda adalah nada lelah dan sesekali keluhan. Ia merindukan pelukan, tapi yang datang justru kecanggungan. Di benaknya, ia merasa sudah menjadi beban. Dalam pikirannya yang diam, ia bertanya-tanya, masih adakah cinta, atau hanya sisa kewajiban? Ketegangan memuncak ketika di hari tertentu, anak sulung mereka, Mas Edo, datang dari luar kota. Ia datang membawa oleh-oleh dan segenggam nasihat, dengan niat menyatukan hati yang retak. Namun kehadirannya justru menjadi titik gesekan baru. Ia membawa narasi versi Pak Wiryo yang sering diceritakan lewat sambungan telepon, tanpa menyadari bahwa cerita itu tidak pernah utuh. Ia menegur Dinda dengan suara yang terdengar seperti penghakiman, bukan perhatian. Kalau memang berat, kenapa nggak bilang dari dulu? Jangan semua dipendam lalu jadi alasan marah-marah terus ke ayah. Ucap Mas Edo, lantang di ruang makan. Dinda tercekat. Wajahnya merah, tapi bukan karena malu. Aku nggak pernah minta dihargai. Tapi tolong jangan datang sekali dua kali lalu merasa tahu semuanya. Pak Wiryo hanya duduk diam. Di wajahnya tergambar kebingungan, antara menyalahkan diri sendiri atau anak-anaknya. Pertengkaran itu tak berakhir di situ. Setelahnya, Dinda memilih banyak diam. Ia tetap memasak, tetap menyuapi ayahnya, tetap mengurus obat, tapi ada dinding halus yang tumbuh. Ia mulai bicara seperlunya. Dan Pak Wiryo, meski tahu ada yang berubah, tak tahu bagaimana memulainya. Ia merasa bersalah, tapi juga merasa benar. Mas Edo, setelah kembali ke kota, merasa semua usahanya sia-sia, merasa tidak dihargai setelah mencoba menjadi penengah.
Mereka bertiga saling merasa disalahpahami. Tidak ada yang benar-benar berniat menyakiti, tapi luka sudah terlalu dalam dan tak mudah dijahit hanya dengan kunjungan atau pelukan sesaat. Kata-kata yang tak pernah diucap telah berubah menjadi batu yang memperberat langkah menuju saling pengertian. Dalam keluarga itu, cinta masih ada, tapi tertutup oleh kabut harapan yang tak pernah dibicarakan. Dan dalam kabut itu, semua berjalan seperti biasa, padahal hatinya tidak lagi sama. Di antara mata yang tak saling menatap, Pak Wiryo kadang merasa anak yang tinggal jauh lebih berbakti, karena membawa sesuatu yang tampak, uang, hadiah, perhatian sesaat yang menyegarkan. Sedangkan Dinda, yang setiap hari mendampingi, seolah hanya menjadi pelengkap. Sementara itu, Mas Edo, dari jauh, merasa Dinda kurang sabar. Ia menilai dari cerita yang disampaikan ayah mereka lewat telepon. Tanpa menyadari betapa berat merawat orang tua setiap hari dengan hati yang tak pernah benar-benar dihargai. Satu waktu, mereka berselisih. Mas Edo menegur Dinda di depan Pak Wiryo. Dinda menangis. Pak Wiryo terdiam. Di antara mereka, tidak ada yang benar-benar ingin menyakiti. Tapi luka sudah terlanjur menganga. Mencari cermin di tengah kabut, Pak Wiryo pernah berkata lirih dalam hati, "Mengapa aku merasa lebih diperhatikan oleh yang jauh? Mungkin karena saat datang, yang jauh membawa sesuatu yang dapat dilihat dan dipuji. Sedangkan yang tinggal, memberi dengan diam dan letih, hingga tak tampak sebagai bentuk cinta." Mas Edo kadang menyalahkan Dinda. Menyuruh berubah sikap, menasihati lewat percakapan pendek saat berkunjung. Ia tak tahu bahwa solusi tidak hadir sekejap. Ia tak menyadari bahwa peluh Dinda bukanlah tanda tak sabar, tapi tanda telah terlalu lama memendam sendiri. Kadang, yang merasa berjasa merasa berhak memberi penilaian, karena merasa paling berkorban secara ekonomi. Tapi yang tinggal, merasa terluka karena jasanya tak pernah dihitung sebagai wujud bakti. Disinilah bayang-bayang ego tumbuh, masing-masing mempertahankan sisi perjuangannya, masing-masing ingin dimengerti lebih dulu. Padahal cinta dalam keluarga bukan tentang siapa yang paling lelah, tapi siapa yang paling rela melembutkan hati. Lembutnya perumpamaan yang menyadarkan, seperti sebuah taman, orang tua adalah pohon tua yang tidak lagi tumbuh tinggi, tapi akarnya masih kuat menopang kenangan. Anak-anak adalah bunga dan rumput yang tumbuh di sekitarnya. Yang satu menyiram tiap hari, yang lain datang saat musim libur, membawa pupuk, tapi pohon tidak tahu siapa yang lebih peduli, yang menyiram atau yang memupuk. Ia hanya tahu, kadang ia merasa sepi. Dan bunga-bunga di bawahnya pun saling salah paham. Atau seperti dapur tua. Panci yang terus dipakai akan hitam di dasar, walau masakannya lezat. Tapi piring hias di lemari kaca tampak bersih, walau tak pernah dipakai. Dinda adalah panci itu. Mas Edo adalah piring itu. Apakah kita hanya menghargai apa yang tampak bersih? Saat pelan-pelan hati mulai mendekat, di satu malam yang sunyi, ketika suara jangkrik lebih nyaring daripada kata-kata, Dinda kembali dari dapur membawa segelas air hangat untuk ayahnya. Cahaya temaram dari lampu gantung menyoroti rambut Pak Wiryo yang memutih dan wajah Dinda yang mulai letih. Ia meletakkan gelas itu di atas meja kecil di samping tempat tidur. Tapi ketika hendak pergi, Pak Wiryo menggenggam tangannya. Genggaman yang rapuh tapi terasa berat, seperti menyimpan sesuatu yang lama terpendam. "Maafkan ayah," ucapnya lirih, nyaris seperti bisikan angin. Dinda menoleh, matanya berkaca-kaca. Ayah tidak tahu bagaimana mencintai tanpa menyusahkan. Kadang, ayah hanya ingin dekat, tapi malah menjauh karena bingung caranya. Kalimat itu membuat waktu seperti berhenti sejenak. Dinda terdiam,
lalu tersenyum kecil dengan mata yang basah. Ia duduk di samping ranjang dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia memeluk ayahnya. Tak ada kata-kata, hanya debaran hati yang mulai menyatu kembali. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam waktu lama, mereka duduk berdua dalam hening yang nyaman. Hening yang tak lagi menyembunyikan luka, tapi mulai merawatnya perlahan-lahan. Beberapa hari kemudian, Mas Edo datang kembali. Tidak dengan kesibukan dan nasihat, tapi dengan niat untuk menetap sejenak. Ia membantu menjemur ayah di pagi hari, memasak sederhana, dan mendengarkan Dinda bercerita. Untuk pertama kalinya, ia tidak membela diri. Ia hanya hadir. Dinda sempat berkata, "Terima kasih, Mas." Bukan karena bantuannya, tapi karena mau hadir, Mas Edo menunduk. "Aku baru sadar. Selama ini aku datang membawa hadiah, tapi tidak pernah benar-benar pulang." Mereka duduk di teras, menatap senja yang jatuh perlahan di atap rumah tua itu. Di balik keheningan, ada hati yang mulai belajar melihat, bukan sekadar menilai. Mulai belajar merasakan, bukan hanya mengomentari. Di tengah semua perbedaan, mereka mulai menemukan satu titik temu. Cinta itu butuh wujud, tapi juga butuh waktu. Dan waktu itu, kini mereka pilih untuk saling isi, dengan pelukan, tawa, diam yang jujur, dan kata maaf yang tulus. Menemukan rumah di tengah retakan, keluarga bukan soal siapa yang paling benar, tapi siapa yang paling mau mengalah. Orang tua hanya ingin dimengerti, bukan diadili. Anak-anak pun hanya ingin dipahami, bukan dibebani. Cinta dalam keluarga tidak selalu berupa pelukan. Kadang berupa kehadiran. Kadang berupa diam yang tidak pergi. Kadang berupa peluh dan lelah yang tak pernah disebut. Namun keseimbangan juga lahir dari kesadaran bersama. Orang tua memiliki kewajiban memberi kasih, mendoakan, dan merangkul dengan lapang. Anak-anak memiliki kewajiban menjaga, merawat, dan bersabar. Tapi semua itu bukan beban, melainkan jalan menuju keberkahan. Anak tidak harus sempurna. Orang tua pun tidak selalu tahu segalanya. Tapi jika keduanya saling menundukkan ego, saling membuka hati, maka rumah bisa menjadi tempat saling bertumbuh. Tempat kita saling memaafkan, bukan hanya saling menuntut. Saat semua mau mendengar, bukan hanya berbicara, maka rumah akan menjadi tempat pulang. Meski renta, meski tua, meski senja mulai mendekat, rumah akan tetap hangat. Sahabat, pesan untuk kita semua, kita yang hari ini menjadi anak, kelak akan menjadi tua dan renta. Kita akan merasakan bagaimana tubuh melemah, suara tak lagi nyaring, dan rindu akan perhatian dari anak-anak kita sendiri. Maka, belajarlah dari hari ini, berpikirlah jauh ke masa depan. Bagaimana kita ingin dikenang? Apakah sebagai orang tua yang bijak dan memaafkan, atau yang keras dan penuh tuntutan? Dan bagaimana kita sebagai anak hari ini, bersikap agar tidak mengulangi luka yang sama? Jika kita adalah anak yang tinggal bersama orang tua, bersabarlah. Kau sedang mengukir pahala yang tidak tampak. Jika kita tinggal jauh, jangan hanya membawa hadiah. Bawalah waktu, bawalah pelukan. Bawalah mata yang mau melihat lebih dalam. Dan jika kita adalah orang tua yang merasa dilupakan, ketahuilah, doamu adalah cahaya bagi anak-anakmu. Jangan berhenti mendoakan, walau mereka tampak menjauh. Selalu dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohonkan ampunan atas kekurangan diri kita selama menjadi anak, juga selama menjadi orang tua. Mohonkan bimbingan agar kita tidak mewariskan luka, tapi warisan kasih yang tak terputus. Karena cinta yang tak bersuara tetap akan terdengar oleh hati yang mendengar.
sebab waktu tidak bisa diulang. Tapi cinta bisa terus diwariskan. Sahabat, semoga cerita ini menyadarkan kita bahwa keluarga adalah titipan yang tak akan pernah kembali. Rawatlah, jaga, dan jangan pernah merasa bahwa waktumu sia-sia jika digunakan untuk saling menjaga. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan biarkan berhenti di sini. Bagikan kepada mereka yang sedang berjuang menjaga cinta dalam keluarga. Di balik setiap rumah, ada cerita. Dan di balik setiap cerita, ada pelajaran yang bisa membuka hati kita. Jelajahi juga kisah-kisah kami lainnya, tentang luka yang tak terlihat, cinta yang tak bersuara, dan harapan yang lahir dari retakan. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe, agar kamu tidak ketinggalan kisah penuh makna berikutnya. Sampai jumpa lagi.